aksen atau turunan dari R terhadap T, Pak. Nanti diintegralkanlah itu menggunakan batas-batasnya nih, Pak. Nah, di sini kalau kita jabarkan lagi persamaan tadi panjang dari R itu, kita akan mendapatkan bahwa rumusnya jadi integral dari A menuju B dari F aksen T tambah G aksen T dan plus H aksen T. Nah, kemudian langsung kita masukkan ke persamaan, Pak. Di sini kan kita turunkan dulu, ini adalah X sama dengan T. Di bagian X di sini kita turunkan, ini adalah T, kemudian kita turunkan, dia adalah 1. Kemudian juga Y sama dengan T, ini juga kita turunkan, hasilnya adalah 1. Kemudian yang 2T kita turunkan menjadi 2 hasil turunannya. Kemudian kan di syaratnya harus dikuadratkan lagi pada rumus. Sehingga nanti akan dikuadratkan pada masing-masing bagiannya ini, Pak. Misalnya 1 dikuadratkan, 1 kemudian dikuadratkan lagi, dan 2 dikuadratkan. Hasilnya ini nanti jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 4. Nanti dapatlah dia 6. Akar 6 seperti ini. Silakan lanjut. Kemudian, Pak, karena dia adalah integral yang memiliki batas, maksudnya lanjut ke nomor berikutnya, Pak? Iya, benar. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 26. Soalnya sama seperti yang tadi karena masih sama ya? Apa, Pak? Masih sama berarti ya? Iya, Pak, sama, Pak. Oke, ya udah nggak usah berarti. Lanjut, guys. Makasih, Gabriel. Kasih, Pak. Izin, Pak. Izin menjelaskan, Pak. Oh ya. Arsiko ke bawah. Ya? Pak, Dwi Parangi Purba. Oh, siap. Dalam sekarang saya akan mengerjakan tugas 11.1 nomor 11. Saya translate, tuliskan persamaan dari bola dengan titik pusat yang diberikan dan radius diberikan. Nah, di A diberikan titik pusatnya 1,2,3 dan radiusnya diberikan 5. Oke, nah, saya menggunakan, udah aman, lanjut. Nah, dengan rumus dengan rumus X kurang A kurang pangkat 2 tambah buka kurung G kurang B kurang pangkat 2 biasa dengan R pangkat 2 dengan titik pusat A B C titik pusatnya. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Iya, Pak? Iya, aman. Soal yang berikutnya. Oh, maaf, Pak. Oke, baiklah. Untuk problem 11.2 disuruh mencari U tambah V, U kurang V, besarnya U dan besarnya V. Ya, betul. Oke. Aman. Udah. Oke. Thank you ya. Silakan kelompok 2 ya. BDW berapa orang kalian? 4 atau 3? 4, Pak. Oh iya, satu lagi berarti. Siapa? Siapa satu lagi? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Siapa saya ini? Yose sebagian, Pak. Oh, Yose. Silakan, Yose. Oh, masih sama ya dengan soal yang dipilih oleh ini ya, Dwi itu ya, hanya beda tipe aja ya. Iya. Oke. Nomor 20-nya? Yose,
Silakan Yose. Yose, Ya, Pak. kenapa? Sehat ya kamu, Yos? Sehat, Pak. Jadi untuk nomor 20 yaitu PT sama dengan I tambah 2, T kurang 1, J tambah 3, T kurang 3 kuadrat K. Lalu A, P sama dengan 2J tambah 6, T kurang 3, K. V0 sama dengan I kurang J, kurang 2J tambah 27K. Dan A hanya 0 sama dengan 2K kurang 18K. S0 sama dengan akar dari 1 tambah 4 tambah 729 sama dengan akar 734 sama dengan 27,092. Oke, thank you, Yos. Kenapa tadi Yos lama? Kenapa? Masih mikir, Pak. Apa? Masih mikir, Pak. Oke, kalau misalnya kamu ini ya, kalau kamu suatu saat dikasih RT, saya mau tanya, untuk mendapatkan VT-nya apa? Dikasih RT, VT-nya apa? Turunkan sekali, Pak. Apa? Turunkan sekali, Pak. Turunkan sekali. Sekarang kalau gitu, kalau saya mau tanya, kamu dikasih taunya justru AT-nya. Mau mencari RT, Integralkan 2 kali, Pak. Diintegralkan 2 kali, Pak. Berarti RT integral 2 kali gitu. Iya, Pak. Berarti integral dulu terhadap siapa? Terhadap? PT, Pak. Oke. Oke, thank you, Yos. Silakan kelompok 5 yuk. Izin share screen, Pak. Iya, silakan. Minta aja dari si Archiko kalau memang nggak bisa. Oh ya, aman. Sudah terlihat, Pak. Boleh. Saya ingin menjelaskan bagian 11,5 nomor 1, Pak. Di sini yang ditanya limit T mendekati 1, 2 TI min T kuadrat J. Menjadi dibagi 2 menjadi limit T mendekati 1, 2 TI min limit T mendekati 1, T kuadrat J, dan hasilnya 2I min J. Untuk nomor 2-nya, yang ditanya limit T mendekati 3, 2 dalam kurung T min 3 kuadrat I min 7T angka 3 J. Lalu dibagi 2 juga sama seperti yang di nomor 1, menjadi limit T mendekati 3, 2 T min 3 kuadrat I min limit T mendekati 3, 7T pangkat 3 J. Hasilnya menjadi 189 J. Oke, terus? Sudah, Pak. Lanjut ke apa?
Kamu 2 soal itu ya berarti ya? Iya Pak. Tentang limit. Dua-duanya tentang limit ya? Iya Pak. Oke, thank you. Nah, Terima kasih Pak. silakan. Selanjutnya Pak, saya akan menjelaskan dari soal 11.3 nomor 4 Pak. Hitunglah surut antara A dan B dan buatlah sketsanya. A sama dengan 12i, B sama dengan min 5j. Maka cos theta sama dengan A dot B per panjang A dikali panjang B. Maka cos theta sama dengan 12 dikali min 5 per 12 dikali 5. Maka hasilnya 60 min 60 per 60 sama dengan 1. Oke, Maka cos theta lanjut. sama dengan ya Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan 11.5 nomor 6 Pak. Bukan gambarnya berarti. Ya Pak. Ini gambarnya yang di sampingnya Pak. Karena titik A sama dengan 12i Pak dan titik B min 5i Pak. Jadi ini gambar grafiknya Pak. Oke. Karena soal nomor 4 itu Pak ada 5 bagian Pak. Perlu saya jelaskan Pak atau lanjut ke soal selanjutnya Pak? Lanjut aja karena sama kan polanya kan? Iya Pak. Oke. Thank you. Lanjut. Kemudian saya mengambil soal dari ya? apa Pak? Yang ngomong ini siapa nak? Dedi. Dedi Panggabean Pak. Turunkan Ger, yang halaman selanjutnya Ger. Ini. Turunkan katanya. Turunkan. Geral. Turunkan Geral. Selanjutnya Pak, saya akan menjelaskan soal dari 11.5 nomor 6 Pak, mengenai limitnya Pak. Tentukan limit T menuju tak hingga dari T sin T per T kuadrat I, min 7T pangkat 3 per T pangkat 3 dikurang 3TJ, sin T per TK. Pertama-tama kita akan memisahnya menjadi limit T menuju tak hingga T sin T per T kuadrat I dikurang limit T menuju tak hingga 7T pangkat 3 per T pangkat 3 dikurang 3TJ ditambah limit T menuju tak hingga sin T per TK. Pertama-tama kita akan mencari limit dari limit T menuju tak hingga T sin TI per T kuadrat. Saya mencarinya Pak dengan menggunakan teorema Apit Pak. Maka min 1 sin T lebih kecil sama dengan min 1 dan sin T lebih besar sama dengan min 1 dan sin T lebih kecil sama dengan 1. Kemudian persamaan tersebut dikali 1 per T sehingga min 1 per T sin T per T lebih kecil sama dengan min 1 per T dan sin T per T lebih kecil sama dengan min 1 per lebih besar sama dengan min 1 per T dan sin T per T lebih kecil sama dengan 1 per T. Sehingga limit T menuju tak hingga min 1 per T itu kan Pak hasilnya 0. Karena sesuatu dibagi tak hingga akan hasilnya 0 Pak. Baru kemudian limit T menuju tak hingga 1 per T hasilnya 0 juga Pak. Sehingga karena menggunakan teorema Apit, hasil dari limit T menuju tak hingga sin T per T sama dengan 0 Pak. Oke, silakan. Kemudian kita akan mencari limit T menuju tak hingga min 7T pangkat 3 per T pangkat 3 dikurang 3T. Kita akan melepitalkan sehingga limit, yaitu kita akan menurunkannya sekali. Sehingga limit T menuju tak hingga dari min 21T kuadrat dikurang 3. Kemudian dilepitalkan sekali lagi sehingga limit T menuju tak hingga dari min 42T per 6T. T-nya dapat habis sehingga hasilnya menjadi min 7J Pak. Kemudian untuk limit T menuju tak hingga sin T per T Pak, karena udah dicari sama kayak di atas Pak dengan menggunakan teorema Apit hasilnya sama dengan 0 Pak. Sehingga hasil limitnya itu Pak menjadi min 7J Pak. Oke. Selanjutnya Silakan.
Soal selanjutnya saya mengerjakan pada bagian bab 11.1 nomor 13. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 12X tambah 1 sama dengan 0. Pertama-tama saya menyamakan antara suku X dengan X yang menjadi X kuadrat dikurang 12X tambah Y kuadrat ditambah 14Y. Ini mau mencari apa sebenarnya? Mencari pusat sama jari-jari lingkaran, Pak. Pusat dan jari-jari lingkaran. Jari-jari bola, Pak. Maaf, Pak. Bola. Karena kalau lingkaran dia nggak kayak gini. Iya kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, yang ininya salah ya. Ya enggak? Ya, Pak. Kenapa? Y kuadrat ya, Pak. Harusnya Y kuadrat itu hilang ke Pak kuadratnya, Pak. Harusnya jadi Y tambah 7 kuadrat, Pak. Oke, harusnya Y tambah 7 dikuadratkan gitu kan? Siap, ya, Pak. Oke. Terus saya mau tanya, kenapa harus ada kurang-kurang ini ya? Ada kurang, ada kurang, ada kurang. Itu dia, Pak. Supaya dia kembali ke X kuadrat dikurang 12X, Pak. Kan kalau kita buat X kurang 6 kuadrat itu hasilnya menjadi X kuadrat dikurang 12X tambah 36. Jadi kalau dia dikurang 36 hasilnya menjadi X kuadrat kurang 12, Pak. Berarti artinya supaya ini tetap setara gitu ya? Iya, Pak. Oke. Sudah aman. Lanjut yuk. Soalnya kamu yang mana lagi? Yang di bawah, Pak. Bab 11.3 bagian 2A minus 4A ditambah 3B. Karena A-nya telah diketahui 3 minus 1 dan bagian B-nya minus 1 minus 1. Aman nih saya. Jadi silakan yuk. Siapa? Satu lagi. Izin Pak, saya Pak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang bab 11. Siapa namanya Nina? Putri, Pak. Putri Ayu Manurung. Iya, Pak. Oh, silakan. Jadi nomor 9 ini diketahui U-nya sama dengan min 1,0 dan V-nya sama dengan 3,4. Jadi U-nya ini bisa kita tuliskan aman-aman lah. Lanjut. Maksudnya lanjut ke soal berikutnya, Pak? Iyalah, karena ini masih ya bisa lah itu, tinggal masuk substitusi lah itu kan. Selanjutnya yang bab 11.3 nomor 19. Jadi di soal ini untuk nilai C berapa vektor C,6 dan C,-4 akan saling ortogonal. Jadi ortogonal ini berarti tegak lurus yang dimana hasil kali vektornya itu sama dengan 0. Maka dapat dihitung, kita cari C,6 dikali C,-4 sama dengan 0. Jadi kita kalikan C dengan C maka dapat C kuadrat 6 kali min 4 min 24 sama dengan 0. Jadi hasilnya ada dengan 4, maka C-nya akan diakarkan menjadi akar 24 yang hasilnya 2 akar 6. Oke. Silakan, berarti kelompok 2. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Apakah share screen saya sudah kelihatan, Pak? Sudah, Nak. Oke. Jadi presentasi kami akan dimulai dari Tesalonika, Pak. Baik, Pak. Soal pertama, cari jarak dari 2, 3, min 1 ke bidang XY, sumbu Y, dan titik asal. Kalau ke bidang XY, berarti dia Z-nya sama dengan 0, maka yang dicari Z-nya dengan rumus D sama dengan Z kuadrat, min 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang B, untuk mencari sumbu Y, memuat semua titik berbentuk 0, Y, 0. Maka jaraknya adalah menggunakan rumus D sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian masukkan angkanya 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat menghasilkan akar 5. Kemudian untuk mencari titik asal, X-nya itu sama dengan 0,0,0. Jadi tinggal dimasukkan rumusnya 2 dikurang 0 kuadrat tambah 3 kurang 0 kuadrat tambah min 1 dikurang 0 kuadrat, hasilnya akar 14.
Lanjut ke bawah, Miss Yolin. Sorry. Yang sumbu Y di atas boleh minta tolong? Sumbu Y memuat semua titik berbentuk 0, Y. Maka jaraknya adalah X kuadrat tambah Z kuadrat. Y-nya kemana? Hah? Maksudnya gimana nih? Oh, karena Y-nya udah diketahui Pak, di jarak di atas kan tadi Y-nya 3, jadi tinggal nyari X tambah Z-nya aja Pak. Di mana udah dikasih tahunya Y-nya 3? Yang ini Pak, cari jarak dari 2, 3, min 1. Iya, tapi kan kondisinya ini X-nya udah dikasih tahu juga nya, Z-nya juga udah dikasih tahu. Bagaimana guys? Karena halo teman yang lain kelompoknya, tolong bantu ini bertanggung jawab yuk. Yuk. Ini apa guys? Di mana temannya nih? Izin Pak. Silakan. Kenapa Y-nya tidak ikut Pak? Karena kan rumusnya itu Pak, X1 dikurang X2. Jika dia di sini terhadap sumbu Y, otomatis yang diketahui hanya sumbu Y. Nanti X1, Y1-nya dikurang Y2-nya sama dengan 0 Pak. Jadi kita tidak perlu. Yang lain gimana? Dari saya sama Pak, kayak penjelasan Tiara Pak. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 2, dari bab 11.6 nomor 15, carilah persamaan parameter garis yang melalui 5, min 3, 4 dan memotong sumbu Z pada sudut siku-siku. Yang pertama pada sumbu Z, maka membuat titik berbentuk 0,0, Z, maka titiknya 0,0,4. Kemudian mencari nilai vektornya, 5 dikurang 0, min 3 dikurang 0, 4 dikurang 4, hasilnya 5, min 3, 0. Kemudian cari persamaan parameternya dengan rumus kalau mau mencari X, X0 tambah AT, 5 tambah 5T. Kalau mencari Y, Y0 tambah BT, min 3 tambah min 3T atau sama dengan min 3 kurang 3T. Untuk mencari Z, Z0 tambah CT, hasilnya 4. Oke, siap. Thank you, Tessa. Silakan. Untuk soal selanjutnya, saya ngerjakan latihan 11.2 nomor 10, Pak. Soalnya itu tentukan jumlah U tambah V, selisih U dikurang V, dan besar Aman. U Aman dan V. Aman, Baik, Pak. silakan. Selanjutnya saya mengerjakan latihan 11.3 nomor 11.
di mana soalnya itu yaitu tunjukkan bahwa vektor 6,3 dan min 1,2 adalah ortogonal. Dan jawaban saya di sini bahwa 6,3 bahwa kita dapat mengerjakannya dengan menggunakan dot. Bahwa 6,3 dot min 1,2 sama dengan itu kita kalikan menjadi 6 dikali min 1 ditambah 3 dikali 2 dan hasilnya itu menjadi 0 sehingga vektornya itu dikatakan ortogonal. Di mana Pak vektor dikatakan ortogonal jika hasil kalinya itu adalah 0, Pak. Hasil kali dotnya kan, bukan silang kan? Iya, Pak. Oke, siap. Thank you. Silakan, yuk. Baik, untuk soal selanjutnya, saya Tiari Jandari akan mengerjakan soal nomor 11.3, nomor 12, sama seperti soal sebelumnya, tapi ada 3 titik. Di sini 1,1,1, B-nya 1,-1,0, dan C-nya -1,-1,2. Seperti yang dikatakan teman saya sebelumnya, vektor ortogonal harus tegak lurus, yang artinya hasil dot produknya sama dengan 0. Oke. Karena Next kan, soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, soalnya adalah temukan semua vektor yang tegak lurus terhadap vektor A, 1 ditambah 1i ditambah 2j ditambah 3k, dan B, minus 2i ditambah 2j dikurang 4k. Di sini kami notasikan C sebagai vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang tadi, di mana C merupakan hasil dari cross product A dan B. Kita di sini menggunakan kofaktor yang menghasilkan determinan seperti pada rumus di bawah ini. Kemudian kita memperoleh hasilnya I dikali min 8 dikurang 6 dikurang J dikali min 4 ditambah 6 ditambah K dikali 2 ditambah 4, maka dihasilkan vektor C sama dengan minus 14I dikurang 2J. Thank you, Nak. Terima kasih, Pak. Kemudian saya lanjut, saya mengerjakan bab 11.4 nomor 4. Carilah semua vektor yang tegak lurus terhadap vektor A sama dengan min 2i tambah 5j kurang 2k maupun B sama dengan 3i kurang 2j tambah 4k. Kita dapat mencari sama ya dengan yang Tiara ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian saya mengerjakan bab 11.5 nomor 19. Carilah kecepatan V, percepatan A, dan laju S pada waktu yang ditunjuk T sama dengan T1. Untuk nomor 19 diketahui RT-nya adalah 4TI ditambah 5T kuadrat dikurang 1J ditambah 2TK, di mana T1 itu diminta adalah 1. Yang pertama kita mencari kecepatan, bahwa kecepatan adalah turunan pertama dari RT. Sehingga kita turunkan, sebentar Pak. Dalam persamaan RT kita tahu bahwa ini adalah Fx, kemudian Gx, dan juga jangan Ax gitu ya Pak. Jangan deh, B. Kemudian GH, terserah. GH, oh ya H juga nggak apa-apa Pak. Kemudian kita cari V-nya dengan menurunkan masing-masing, yaitu F aksen X ditambah G aksen X ditambah H aksen X. Aman-aman Michelin. Thank you guys. Silakan kelompok 3 ya. Oke, Pak. Kelompok 3. Kelompok 3 tadi Pak, yang orang Yose Archiko Pak. Itu bukannya kelompok 4 ya, Archiko ya? Bukan ya? Di kelompok 4 ya? Kelompok 4 kalian kan? Iya Pak. Kelompok 3 bukan Archiko. Kelompok 3 di sini 1, 2 langsung 4, 5, 6, 7 sih nggak ada kelompok 3. Kenapa ini guys?
Di spreadsheet itu 1, 2, 4, 5, 6. Dan ini totalnya 14. Ada satu kelompok nggak ada. Siapa yang kirim ke saya? Ini yang kirim adalah Gerald. Hey Gerald Nathanael. Iya Pak, sebentar Pak, saya cek lagi Pak. Oke, sembari menunggu itu, silakan kelompok. Jadi gimana ini berarti? Kalian ada berapa sih? Kok saya juga jadi bodoh ini? Ini kan 1, 2. Kan ini kan berarti jadinya 13 ya? Oh, paham saya. Jadi kalian buat hanya 13 kelompok, terus ada satu orang, dia itu adalah, ada satu kelompok jadinya 5 orang gitu ya. Ya udahlah, ya udah. Berarti kelompok 1 lah berarti. Udah Gerald. Gak apa-apa Gerald. Udah gak usah diganti tuh ya. Gak usah diganti. Nanti kamu gak ada nilainya jadinya kelompok 4 kalau kayak gitu. Kamu pingin supaya nilai kelompok 4 gak ada ya? Gerald ya. Kamu janganlah gitu, gak boleh ya. Kelompok 1 yuk. Sekalipun kamu gak suka sama Gabriel, jangan gitu caranya. Izin share ya Pak? Iya silakan. Dari kamu dulu Kak David atau dari Riris? Dari Riris Pak. Kami Pak buat penjelasannya berurut Pak sesuai bab. Oh iya. Oh maksudnya kalian mau bilang bahwa kelompok kalian paling rapi gitu ya dibandingkan kelompok lain. Oke, aman. Riris. Izin menjawab Pak, untuk saya mengerjakan bagian 11.1 nomor 5A. Jadi ditanya cari jarak antara tiap pasangan titik-titik ini untuk 6,-1,0 dan 1,2,3. Jadi kita misalkan P itu untuk 6,-1,0 dan Q untuk 1, lain kali gini ya guys. P sama dengan gitu ya. Oh baik Pak. Karena ini vektor soalnya. Silakan. Jadi maka PQ sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat tambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Jadi kita masukkan angkanya yaitu 1 kurang 6 kuadrat ditambah 2 kurang min 1 kuadrat tambah 3 kurang 0 kuadrat. Jadi kita mendapat hasilnya yaitu akar dari 5 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 43 atau hasilnya sama dengan 6,55. Yang selanjutnya yaitu untuk nomor 17, sketsakan grafik persamaan dari 2X tambah 6Y tambah 3Z sama dengan 12. Jadi untuk perpotongan sumbu X, untuk Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Begitu juga untuk sumbu Y, X akan sama dengan 0, Z sama dengan 0. Begitu juga dengan sumbu X. Jadi untuk X, 2X sama dengan 12, X sama dengan 6. Untuk Y, 6Y sama dengan 12, Y sama dengan 2. Dan untuk Z, 3Z sama dengan 12, Z sama dengan 4. Tadi untuk sumbu X, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Jadi X sama dengan 6,0,0, Y sama dengan 0,2,0, dan Z sama dengan 0,0,4. Untuk grafiknya sendiri, dapat kita lihat yaitu Z mengarah ke atas, Y mengarah ke kanan, dan X tegak lurus mengarah ke kita sendiri dengan bernilai positif. Maka untuk nilai X sendiri, kita tarik dari titik asal sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan Y dan juga X. Maka membentuk segitiga siku-siku. Terima kasih, Pak. Oh, dari mana kita tahu ini segitiga siku-siku? Apa yang menjamin dia segitiga siku-siku?
Teman yang lain bantu. Maaf Pak, salah mengucapkan Pak. Bukan segitiga siku-siku Pak. Yuk, lanjutlah berarti. Untuk selanjutnya adalah bab 11.2 nomor 12. Diketahui U memiliki nilai sama dengan min 0,2,0,8 dan V memiliki nilai sama dengan min 2,1,1,3. Di soal tersebut terdapat pertanyaan A sampai D yang dimana A menanyakan U tambah V sama dengan min 0,2,0,8 tambah min 2,1,1,3 sama dengan min 2,3,2,1. Kemudian B menanyakan U kurang V. Lanjut soal berikutnya. BDW ini siapa yang tadi coret ya? Minta tolong hapus ya. Ini ada ini. Minta tolong itu dihapus ya nak. Siapa tadi yang ini? Ada angka 1 jadi. Oh ya, thank you. Silakan lanjut Rifki. Untuk soal Kenapa? Rifki memang cuma satu soal. Rifki Pak ngambilnya Pak satu lagi dari 11.5 Pak. Jadi kami urutkan Pak. Oh, oke. Boleh ke Rifki dulu nggak ya? Atau harus sesuai dengan aturan kalian PDF ini? Nggak apa-apa, saya bisa ngikut kok. Baik Pak, lanjut si Rifki Pak. Oh, boleh. Izin melanjutkan Pak. Kemudian selanjutnya adalah bab 11.5 nomor 39. Diketahui F dalam T sama dengan F buka kurung U kali T tutup kurung. F aksen dalam T sama dengan in term of T. F dalam U sama dengan cos U kali I sama dengan E pangkat 34J. Dengan U dalam T-nya sama dengan 3T pangkat 2 kurang 4. Perintah pada soal tersebut adalah mencari turunan vektornya dengan penyelesaian yang dimana F dalam T sama dengan cos kali 3T pangkat 2 kurang U kali I tambah E pangkat 3 kali 3 kali 3T pangkat 2 kurang 4. Kemudian dapat dimasukkan U-nya jadi cos pangkat 3T pangkat 2 kurang 4 kali I tambah E pangkat 9T pangkat 2 sama ini kurang 2 sorry, kurang ini 12. Ditambah E pangkat berapa? Ininya apa ini? E pangkat 34 kah? Tambah E pangkat 34J. Iya, kalau E pangkat 34J, kenapa ini bisa dapat disubstitusikan? 3U mungkin. Iya Pak, salah penulisan Pak. 3U kan? Iya Pak. Soalnya 3U kan, bukan 34J kan? Karena kalau 34J berarti itu konstanta. Mana bisa lagi disubstitusikan kan? Ya enggak? Iya Pak, salah penulisan Pak. Oke. Yaudah oke. Thank you Rifki. Silakan lanjut soalnya ya. Siapa berikutnya? Selanjutnya bab 11 diberi misalkan untuk A-nya itu I plus 2K, kemudian B-nya J plus K, dan C-nya adalah
min I plus J plus 2K. Tentukan A dot B per besar vektor A dikali besar vektor B. Yang pertama, kita cari dulu A dot B-nya, yaitu dengan 1 dikali 0 ditambah 2 kali 1 ditambah min 1 kali 1 itu menjadi 1. Kemudian mencari besar vektor A, itu dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat menjadi itu akar 6. Kemudian mencari besar vektor B sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat jadi akar 2. Kemudian untuk hasil A dot B dibagi besar A, besar vektor A dikali besar vektor B, yaitu 1 per akar 6 dikali akar 2. Oke, lanjut soalnya. Kemudian untuk bab 11.4 nomor 11, persamaan bidang yang melalui titik yang diberikan yaitu 1,3,2, 3,0 dan 2,4,3. Yang pertama-tama memisahkan dulu, P1 adalah 1,3,2, kemudian P2 adalah 0, kemudian P3 adalah 2,4,3. Kemudian kita memisahkan lagi dengan bunyi vektor dari P1 ke P2 dan vektornya itu 0,-1, saya mau tanya. Ini kan ada P1, P2, P3. Sekarang saya tanya, kenapa memilih U-nya harus P1, P2? Kenapa misalnya adalah justru enggak P2, P1? Sebenarnya bisa saja sih Pak, cuman di sini saya memilih P1-nya itu sebagai atau kenapa V-nya tidak memilih misalnya P2, P3? Saya bikin dari kedua titik melalui titik P1 Pak. Ya, maksudnya kalau P2, P3 bisa juga nggak? P2, P1 bisa nggak? P2, P3 bisa, tapi ya, untuk yang selanjutnya juga harus P2, P1 juga gitu Pak. Jadi ya di sini saya memilih U-nya itu P1, P2 yang nilainya tadi ya min 1,0, min 2. Kemudian untuk V-nya yaitu P1, P3 dengan 2 min 1, 4 min 3, 3 min 2 sama dengan 1,1,1. U dan V-nya di cross produkkan dengan metode matris, dan nanti hasilnya I min J min K, atau vektornya min 1, min 1. Kemudian bidang yang melalui titik 3,2,1 mempunyai persamaan dikali X min 1 dikurang Y min 3 dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 2X min Y min Z sama dengan min 3. Oke, lanjut. Untuk soal berikutnya kami mengambil dari nomor 30 bab 11.5 Pak. Yang diketahui itu posisi terhadap waktunya itu sama dengan ln TI ke arah I
dijumlah sama ln T kuadrat ke arah J dijumlah sama ln T pangkat 3 ke arah K. Diketahui di soal T1 itu sama dengan T. Sedangkan di soal ini diketahui bahwasanya T1 itu sama dengan 2. Artinya T-nya itu sama dengan 2. Ditanya kecepatan terhadap waktu atau PT dan kecepatan terhadap waktu saat waktunya itu sama dengan 2. Percepatan saat waktunya itu sama dengan 2 dan laju pada saat waktunya itu sama dengan 2. Untuk yang pertama, kecepatan terhadap waktu itu sama dengan turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Kita dapat turunan yang pertamanya ialah seperti I dijumlah sama 2 per T ke arah J dijumlah sama 3 per T ke arah K. Boleh soal yang sampingnya berarti? Pada soal selanjutnya kami membahas dari nomor 25 pada bab 11.6. Ditanya itu, carilah persamaan bidang yang tegak lurus terhadap kurva X sama dengan 3T, Y sama dengan 2T, Z sama dengan T di pangkat 5, di titiknya T-nya itu sama dengan min 1. Untuk menentukan persamaan itu, yang pertama kali kita harus mengetahui dulu posisi garisnya itu di mana dan vektor arahnya itu. Yang pertama untuk menentukan posisi garis, kita dapat dari posisi terhadap waktu, yaitu posisi terhadap waktunya sama dengan 3T ke arah I dijumlah sama 2T kuadrat ke arah J dijumlah sama T pangkat 5 ke arah K. Kita substitusikan karena diketahui waktunya sama dengan min 1, kita substitusikan R pada saat T-nya sama dengan min 1 didapat min 3I dijumlah sama 2J dikurang sama K. Sehingga kita dapatkan posisi garis yaitu P di mana X0-nya itu sama dengan min 3, Y0-nya sama dengan 2, Z0-nya itu sama dengan min 1. Untuk yang selanjutnya, untuk menentukan vektor arahnya, kita turunkan sekali posisi terhadap waktunya, terus kita substitusikan min 1. Didapat hasilnya pada saat disubstitusikan min 1, 3I dikurang 4J dijumlah sama 5K. Sehingga kita dapatkan vektor arahnya itu ialah 3, min 4, dan 5. Untuk menentukan suatu persamaan bidang, kita dapat substitusikan terhadap persamaan baku. Persamaan baku dari persamaan bidang, yaitu A dikali X dikurang X0 dijumlah sama B dikali Y dikurang Y0 dijumlah sama C dikali Z dikurang Z0. Dari posisi garisnya kita ketahui X0, Y0, dan Z0. Maka kita substitusikan dari... Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah bisa misalnya adalah ini kan sebenarnya AX tambah BY tambah CX sama dengan D. Ini kan juga merupakan persamaan bidang ya untuk kalian semua ya. Nah, kalau menggunakan konsep ini, maka apa yang harus dilakukan? Adalah cari dulu berapa besaran si D. Si A-nya kan udah diperoleh nanti dari sini, yaitu berapa nih? 3. Berarti 3X dikurang 4Y, terus berapa nih? Ditambah sama dengan D. Nah, D-nya yang belum tahu. Habis itu masukin sini nilai X-nya ini, YZ-nya. Berarti 3 min 3, 4 kali 2, tambah 5 kali min 1. Berarti berapa tuh? Min 9, min 8, min 5. Yaitu adalah min 17, min 22. Maka dapat D-nya adalah min 22. Sama juga kan? Persis kan? Jadi sama ya, Bapak dan Ibu semuanya. Bisa dengan cara itu, bisa juga dengan pakai rumus bakunya. Oke, thank you. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Kelompok 6. Baik Pak, izin share screen Pak. Bab 11.4 nomor 2B akan dijelaskan oleh teman saya. Diketahui di soalnya A-nya itu 3, 3, 1, B-nya itu min 2, min 1, 0, dan C-nya min 2, min 3, min 1. Yang ditanya itu A, cross product B. Yang pertama dicari dulu hasil dari B tambah C, hasilnya itu min 4, dan min 1. Lalu di cross product dengan A, dengan hasilnya nanti I kurang J.
Kemudian soal berikutnya, diketahui RT-nya itu cos TI tambah sin TJ tambah TK, dan T-nya itu, di mana T-nya sama dengan V. Yang pertama dicari kecepatannya itu, kecepatan didapat dari turunan pertama dari T, yaitu min sin TI tambah cos TJ tambah K, dimasukkan nilai V-nya, hasilnya itu min J tambah K, percepatannya yaitu turunan kedua dari R-nya, hasilnya itu min cos TI kurang sin TJ, dan jika dimasukkan nilai V-nya, hasilnya itu min I. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ditanya itu laju. Merupakan akar kuadrat dari V, yaitu akar dari 1 tambah 1, yang merupakan akar dari 2, yang merupakan hasilnya itu 1,414. Selanjutnya dari 11.2 nomor 11, soalnya carilah jumlah U tambah V selisih U kurang V dan magnitudo besar vektor U dan besar vektor V. Di mana diketahui U sama dengan 12,12 dan V sama dengan min 2,2. Lanjut dia. Lanjut soal berikutnya. Selanjutnya dari 11.3 nomor 11, perlihatkan bahwa vektor 6,3 dan min 1,2 adalah saling ortogonal, di mana kita ketahui ortogonal adalah hasil perkalian titik vektor yang harus sama dengan 0. Aman. Kemudian kita masuk. Ya, Pak? Ya, lanjut. Izin Pak, akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama nomor 13 untuk vektor U dan V 3 dimensi, carilah jumlah U tambah V selisih U kurang V dan magnitudo besar vektor U dan besar vektor V. Diketahui U. Aman lah soal ini. Karena tinggal substitusi soal itu. Lanjut. Untuk nomor 37 selanjutnya carilah proyeksi skalar dengan U sama dengan minus I tambah 5J tambah 3K pada V sama dengan I tambah J kurang K. Rumus proyeksi skalar sendiri U dikali V per besar vektor V. Maka yang pertama kita cari dulu U dikali V. Maka minus 1 kali minus 1 tambah 5 kali 1 tambah 3 kali minus 1 sama dengan 3. Untuk besar vektor V-nya kita cari dengan akar 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan akar 3. Maka masuk ke rumusnya, kita masukkan nilai dari U kali V-nya 3 dan nilai dari besar vektor V-nya akar 3, maka didapatkan hasil akhir jawabannya akar 3. Oke, siap. Thank you. Baik, Pak. Selanjutnya, bab 11.6 nomor 2. Carilah persamaan parameter garis yang melalui pasangan titik yang diberikan. Pertama, kita akan mencari vektor normalnya, yaitu dengan mengurangkan 7.7, minus 2,3 ke titik 2, minus 1, minus 5. Jadi didapatkan hasilnya 5, minus 1,8. Persamaan parameternya digunakan dengan rumus X sama dengan X0 tambah AT sama dengan 2 tambah 5T, Y sama dengan Y0 tambah BT sama dengan minus 1 tambah minus T atau minus 1 kurang T, Z-nya sama dengan Z0 tambah CT sama dengan minus 5 tambah 8T. Oke, lanjut. 11.5 nomor 26, carilah percepatan dan laju dari RT sama dengan sin 2TI tambah cos 3TJ tambah cos 4TK, di mana T1 sama dengan Pi per 2. Pertama kita mencari kecepatannya, yaitu turunan pertama dari RT, yaitu 2 cos 2 cos 2TI dikurang 3 sin 3TJ dikurang 4 sin 4TK. Dan percepatannya turunan kedua dari RT, yaitu minus 4 sin 2TI dikurang 9 sin 3TJ dikurang 16 cos 4TK. Kita substitusi T sama dengan V per 2, maka V per 2-nya sama dengan 2 cos 2 V per 2I dikurang 3 sin 3 V per 2J. Oke, thank you intinya. Thank you ya. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 7. Izin share screen ya, Pak. Ya.
Saya menjelaskan di sini soal bab 11.3 nomor 2C. Misal ini tentang hasil kali titik. Misalkan A sama dengan 3,-1, B 1,-1, C 0,5. Yang ditanya, hitunglah A tambah B dot C. A tambah B di sini dijabarkan A tambah B itu adalah 3 tambah 1, -1 kurang 1, dan C-nya itu 0,5. Kemudian dijumlahkan yang di dalam kurung dahulu, kemudian dikalikan dengan C-nya 0,5, yang hasil akhirnya adalah -10. Kemudian nomor 2, soal bab 11.4 nomor 2C, tentang hasil kali silang. Jika A sama dengan 3,3,1, B min 2 min 1, 0, C min 2 min 1 min 1, carilah A dot B cross C. Ya, yang didahulu dikerjakan itu B cross C-nya dilakukan dengan melakukan determinan. Di sini ada IJK min 2 min 1 0, min 2 min 3 min 1, didapatkan min 1 0, min 3 min 1 I, kurang min 2 0, min 1 J, tambah min 2 min 1, min 2 min 3K. Kemudian hasilnya didapatkan 1 kurang 0 I, kurang 2 kurang 0 J, tambah 6 kurang 2K. Oke, aman. Aman ya, Fita. Silakan lanjut. Silakan temannya. Baik Pak, saya akan menjelaskan bab 11.3 nomor 38. Nah, nomor 38 kita diminta untuk mencari proyeksi skalar vektor U sama dengan 5i ditambah 5j tambah 2k pada vektor V sama dengan minus akar 5i. Proyeksi skalar vektor U pada vektor V itu dikatakan juga sebagai proyeksi panjang vektor C. Kenapa dikatakan sebagai itu? Karena hasil proyeksi skalar vektor U pada vektor V itu hasilnya itu berupa panjang vektor C. Jadi proyeksi panjang vektor C itu sama dengan hasil kali titik U dan V per besarnya vektor V. Nah, aman. Lanjut. Baik Pak. Untuk nomor 20, saya selanjutnya akan menjelaskan bab 11.6 nomor 23. Kita diminta untuk mencari persamaan simetri dan dari garis singgung terhadap kurva dengan persamaan RT sama dengan 2 cos TI ditambah 6 sin TJ dikurang PK di T sama dengan Pi per 3. Kalau misalnya disuruh untuk mencari persamaan simetri, kita itu membutuhkan X0, Y0, Z0, serta ABC. Nah, X0, Y0, Z0 itu dapat diperoleh dari persamaan RT, di mana kita itu memasukkan T-nya itu sama dengan Pi per 3. Ketika dia R Pi per 3 sama dengan 2 cos 60I ditambah 6 sin 60J dikurang Pi per 3K. Nanti dia dapatnya R Pi per 3 sama dengan I ditambah 3 akar 3J dikurang Pi per 3K. Nah, dari situ kita temukan X0-nya itu sama dengan 1, Y0-nya itu sama dengan 3 akar 3, dan Z0-nya itu adalah minus Pi per 3. Lalu Pak, kita cari ABC-nya. ABC itu dapat diperoleh dari turunannya si RT, lalu kita masukkannya T sama dengan Pi per 3. Turunan dari si RT-nya itu, kita misalkan dia X, Y, Z gitu kan Pak. Baru turunan si X-nya itu sama dengan min 2 sin T, baru turunannya si Y-nya itu sama dengan 6 cos T, dan turunan si Z-nya itu adalah minus 1. Lalu kita masukkanlah dia T-nya sama dengan Pi per 3. Ketika dia T-nya sama R Pi per 3 sama dengan minus 2 sin 60I ditambah 6 cos 60J dikurang K. Lalu dapat dia nanti hasilnya minus akar 3I ditambah 3J dikurang K. Baru persamaan simetri itu rumusnya T sama dengan X kurang X0 per A sama dengan Y dikurang Y0 per B dan Z kurang Z0 per C. Dia tadi A-nya sama dengan minus akar 3, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan minus 1. Lalu kita substitusilah mereka ke persamaan simetrinya itu. Jadi X kurang 1 per minus akar 3 sama dengan Y dikurang 3 akar 3 per 3 sama dengan Z ditambah Pi per 3
per min 1. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, lanjut. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan bab 11.4 itu nomor 1 bagian A. Jika A sama dengan min tambah 2J dikurang 2K, B min I ditambah 2J dikurang 4K, dan sama dengan 7I ditambah 3J dikurang 4K. A cross B sama dengan DK min 3, 2, min 3, min 1, 2, min 4. Pertama kita mencari hasilnya menjadi 2 min 2, 2 min 4 dikurang min 3, min 2, min 1, J ditambah min 3, 2, min 1, 2K. Maka hasilnya sama dengan min 8 ditambah 4I dikurang 12 dikurang ditambah min 6 ditambah 2K. Hasil dengan min 4I dikurang 10J dikurang yang nomor 2 yaitu bab 11.4 nomor 8. Itu mencari luas jajar gendang dengan A sama dengan 2I ditambah 2JK dan B sama dengan min I ditambah J dikurang K. Yaitu A cross B sama dengan IJK min IJK 2, 2 min 1, 1, 1 min 4. Mencari determinan hasilnya menjadi 2 min 1, 1 min 4I kurang 2 min 1, 1 min 4J ditambah 2 min 1, 1K. Hasilnya menjadi 8 ditambah 1I dikurang min 8 dikurang 1 ditambah 2 ditambah 2K. Hasilnya menjadi min 7I ditambah 9 4K. Jajar luas sama dengan panjang A cross B sama dengan akar dari 49 ditambah 81 ditambah 16 sama dengan akar 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal 11.2 nomor 16. Ketahui U 0,3, 0,3, 0,5 dan vektor V 2,2, 1,3, min 0,9. Yang pertama dicari itu penjumlahan vektor U tambah vektor V. Kita masukkan vektor U dan vektor V-nya, maka hasilnya 2,5, 1,6, minus 0,4. Selanjutnya ini ditanya selisih vektor U dikurang vektor V. Kita masukkan vektor U vektor V-nya, maka dapat hasil minus 1,9, minus 1, 1,4. Selanjutnya ditanya panjang vektor U, maka akar dari 0,3 kuadrat ditambah 0,3 kuadrat tambah 0,5 kuadrat, maka hasilnya akar 0,43. Selanjutnya panjang vektor V, akar 2,2 kuadrat tambah 1,3 kuadrat tambah minus 0,9 kuadrat, maka hasilnya akar 7,34 kuadrat. Selanjutnya soal nomor 2 soal 11.5 nomor 22. Oke Robert, ini soalnya sama ya, masih sama ya modelnya sama teman yang lainnya. Iya Pak. Oke, thank you ya. Silakan lanjut guys, kelompok 10 ya. Izin share screen ya Pak. Udah kelihatan screen saya Pak? Udah. Mulai dari siapa? Boy ya? Ya Pak. Di sini saya ngambil soal dari topik 12.2 nomor 13. Disuruh itu mencari turunan pertamanya. Soalnya fx, y cos x kuadrat tambah y kuadrat. Bisa kita turunkan terhadap x, itu nanti dapat hasilnya min 2xy sin x kuadrat tambah
tambah Y kuadrat dan kita turunkan terhadap Y itu pakai aturan rantai itu nanti dapat hasilnya cos X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2Y kuadrat kali sin X kuadrat tambah Y kuadrat. Untuk soal yang kedua, saya ngambil dari 12.5 dari soal nomor 7 dengan soal fx/yz x pangkat 3y dikurang y pangkat 2z pangkat 2 disuruh mencari turunan berarahnya pada titik P min 2,1,3 dengan vektor arah A sama dengan I kurang 2j tambah 2k. Pertama, kita cari itu del f-nya dengan cara mencari semua mencari turunan parsial pertamanya itu. Kita dapat turunan terhadap x-nya itu sama dengan 3x kuadrat y, terus kita masukkan nilainya, kita dapat 12. Terus kita turunkan terhadap y itu jadi x pangkat 3 kurang 2y z pangkat 2. Terus kita masukkan nilainya dapat min 26. Terus kita turunkan terhadap fz itu dapat min 2y kuadrat z. Nanti kita masukkan nilainya dapat min 6. Aman-aman. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa perlu harus melakukan ini? Kenapa perlu harus melakukan ini? Apakah? Yang mana, Pak? Gak nampak, Pak. Yang ini dan ini? Kelihatan, Pak. Iya, ini kan kamu jadinya ini. Kamu lihat WA teman. Bentar, Pak. Kenapa? Bukan, Pak. Nggak nampak di screen saya, Pak. Coretan Bapak gitu, Pak. Ya udah, coba aja lagi share screen. Tunggu ya, Pak. Iya. Nah, coba ke soal kamu tadi. Yang mana, Pak? Yang ini. Ini, dan ini. Kenapa? Oh, itu, Pak, biar jadi vektor satuan ya, Pak. Karena kalau pakai vektor ini, Pak, nggak bisa, Pak. Siap, good, mantap. Karena kondisinya ini vektornya masih hanya vektor ini, sementara kalau turunan berarah kaitannya ke vektor satuan. Vektor satuan. Oke, mantap. Oke, lanjut. Izin, Pak. Pada soal pertama saya mengambil dari bab 12.4 nomor 2. Soalnya fxy sama dengan x pangkat 3y kurang y pangkat 3. Oke, yang ditanya itu gradien, tinggal diturunkan aja. Lanjut. Soal selanjutnya, Pak. Iya. Soal selanjutnya itu saya mengambil dari bab 12.4 pada nomor 12. Soalnya fxy sama dengan x pangkat 3y ditambah 3xy pangkat 2 dan diketahui titik P sama dengan 2,-2. Ditanya persamaan bidang singgung di titik P. Yang pertama kita turunkan fxy terhadap x, maka didapat hasilnya 3x kuadrat y tambah 3y kuadrat. Kemudian turunkan fxy terhadap y, didapatkan hasilnya x pangkat 3 tambah 6xy. Selanjutnya turunan f terhadap x dimasukkan selanjutnya masing-masing turunan dimasukkan nilai p di 2,-2, maka didapatkan 2f per 2x sama dengan minus 12 dan 2f per 2y sama dengan minus 16. Maka dapat kita ketahui gradien f di titik 2,-2 itu minus 12, minus 16. Dan persamaan bidang singgung di titik P digunakan rumus z sama dengan f di titik 2,-2 ditambah 2f dikalikan dengan theta x, delta y. Maka diketahui f 2,-2 itu sama dengan 8 ditambah minus 12 ditambah gradien yaitu minus 12, saya bisa nggak pakai rumus ini? Bisa nggak saya pakai rumus ini?
Bisa nggak? Ini Z0 ya? Ya, Bisa nggak? kurang tahu Pak. Saya belum mencoba Pak pakai rumus itu Pak. Ya bisa lah nak, karena kan ini dan ini yang mana? Yang ini. Yang Z0 itu yang mana? Yang ini. Pindah ruas. Ini kan kamu dapat nilainya ini dari mana? Iya Pak, bisa Pak, bisa Pak. Dari sini. Dari Z. Sementara kan fx, y apa itu? Z kan? Berarti kalau kamu masukin konstantanya, berarti itu sama dengan Z0-nya. Ya sama lah nak. Astaga. Kok kamu kayak gitu sih? Oke, silakan. Lanjutkan guys. Jadi untuk soal yang pertama saya ambil dari bab 12.3 nomor 9. Untuk soalnya yaitu limit x, 0 menuju 0, x kuadrat tambah y kuadrat per x pangkat 4 dikurang y pangkat 4. Ya ini nggak usah kamu jelaskan karena semua langkah yang kamu ambil salah ya. Ya kan? Setuju nggak? Setuju guys? Atau enggak? Hai. Ayo yuk. Coba yang lain di kelompoknya. Gimana cara menolong ini? Silakan. Silakan itu apa? Hai Boy, Rafael, dan temannya yang lain. Gimana ini? Berarti nilai kelompok kalian gagal saya buat. Bagaimanakah? Atau kelompok lain, ada yang mau membantu nggak untuk menambah nilai kelompok? Pakai koordinat polar ya Pak? Coba aja. Gimana? Coba aja kalau bisa pakai koordinat polar, silahkan, mangga. Ya Pak. Coba ya, saya tunggu ya. Saya tunggu 5 menit maksimal ya. Ya Pak. Atau teman ada sih.
Tidak adakah kelompok yang lainnya? Ada berapa orang yang ada di sini? Ada 53, 52. Izin Pak, Silakan. pakai koordinat polar juga nggak terdefinisi Pak. Yang lain ada nggak mau memberikan bantuan pertolongan dari Yang Maha Kuasa? Kalau kita mencoba pak batas-batas itu Pak, limit teorema Apit Pak. Pakai teorema Apit, cobalah laksanakan. Baik Pak, saya coba dulu Pak. Yang lain dicoba ya, jangan hanya diam guys. Mendekati nol. Kenapa, Gabriel? Mendekati nol ya Pak jawabannya. Enggak, ini tetap jawabannya dia tidak mempunyai limit, tapi kita harus tunjukkan kan bahwa dia nggak punya limit itu karena apa. Kalau definisi ini, itu kan segala sesuatu yang harusnya dihindari dalam kaitan limit gitu. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang tidak, harusnya langkah kita itu ada yang miss gitu di dalam limit ya. Baik Pak. Ada mau memberikan pertolongan? Ayo, ada 52 orang di sini. Gimana, Enrico ada nyoba nggak? Izin menjawab Pak. Silakan. Karena Y-nya menuju 0 berarti itu sebenarnya bukan 1/0, jadi 1 per minus sesuatu yang sangat kecil. Berarti itu jadi minus kaki enggak ya Pak? Enggak lah. Enggak. Pengambilan ininya mungkin yang harus berpikir. Ini nih. Nah, mau didekatinya. Kayak ini yang didekatinya. Nah, di situ yang harusnya kita sama-sama harusnya ambil sesuatu yang dia bisa menolong. Jawabannya memang benar, nggak punya limit, tapi di mana pembuktiannya?
Atau bentuk validasi kita bahwa jawaban ini benar gitu. Adakah yang lain? Shalom. Gimana Shalom? Halo Shalom. Iya, halo Pak. Ya gimana nak menurut kamu? Nggak paham Pak. Belum paham juga. Kenapa Agnes? Nada. Gimana nada? Belum paham juga Pak. Ani Octavia, gimana? Belum paham Pak. Wah, gimana ini nak? Masa kita kayak gitu? Silakan yuk, yang lain yuk. Izin Pak, apa karena fungsinya itu tidak didefinisikan di panjang garis Y sama dengan X ya Pak? Kenapa nak? Apa karena fungsinya itu Pak tidak didefinisikannya itu di sepanjang garis Y sama dengan X? Enggak ya, harusnya enggak sih. Izin Pak. Iya, silakan nak. Kalau misalnya kita coba X-nya itu gak sama dengan 0 Pak, jadi X sama dengan 2X contohnya Pak, atau X sama dengan 2Y, kemudian Y-nya kita ubah sama dengan 2X Pak, boleh kayak gitu Pak? Kita harus mengambilnya salah satu sih. Nah, kalau misalnya kita misalkan X-nya itu sebagai ln Y, itu pasti memenuhi aturan nggak ya Pak? X-nya memenuhi apa sama dengan apa? Ln Y Pak. Ln Y. Iya Pak. Iya, tapi kalau kamu ngambil ln Y itu sama dengan karena kan harus punya pembanding kan? Yang satunya lagi mungkin kita bisa jadi seper Y Pak. Nah, pertanyaan saya, X sama dengan ln Y ini bentuknya garis kah? Nggak memenuhi aturan ya Pak. Nanti X-nya jadi sama dengan tak hingga ya Pak ya? Iya. Karena soalnya dia itu 0. Ln 0 kan bermasalah juga. Pak, terima kasih. Ini, iya, ini guys. Kan kalian bisa melihat ini bentuknya ini apa nih? Nah, X kuadrat tambah per X pangkat 4 Y pangkat 4. Itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang ini bisa difaktorkan enggak? Bisa kan? Ya bukan? Ya enggak? Iya Pak. Ini habis kan? Ya enggak? Iya Pak. Nah, berarti jadinya bentuknya tinggal sisa 1X kuadrat Y kuadrat. Kamu mau pakai polar bisa. Berarti jadi apa tuh? R kuadrat cos kuadrat ya? Cos kuadrat theta. Dikurang sin kuadrat theta. Setuju nggak? Setuju Pak. Terus itu jadinya berapa? 1 per R kuadrat dikali 1.
dikalikan dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta, ya kan? Ya, Pak. Nah, ini nilainya berapa nih? Cos 2 theta enggak? Iya kan? Atau enggak? Hai. Halo. Y sama dengan mx, berarti jadinya tadi berapa? 1 per x kuadrat dikurang m kali x pangkat 2 kan? 1 per x kuadrat, 1 dikurang m kuadrat, setuju nggak? Iya, Pak. Iya ya. Nah, jadi begitu ya. Tadi juga pakai R, berarti ini jadi 1 per R kuadrat. Gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Nah, yang ini dia kan 1 per X kuadrat. Di sini yang bermasalah. Gitu. Nah, yang ini juga 1 per R kuadrat, di sini yang bermasalah. Tapi sebenarnya, dari sini juga kita bisa melihat bahwa ini bergantung pada theta, yang ini bergantung pada M. Gitu. Jadi ini pasti limitnya tidak akan ada. Oke, silakan lanjut. Siapa sekarang selain Roman? Masih Roeman, Pak. Soal kedua, Pak. Boleh. Oh, bisa lah ini harusnya. Bisa ini. Silakan. Itu Siapa lanjutnya? Selain Roman? Dari, Pak. Oke, silakan. Dari nggak ada di sini, Pak. Lagi nggak di sini? Ya, Pak. Kemana dia, nak? Nggak tahu, Pak. Siapa namanya tadi? Gary. Dari, Pak. Derek, Pak. Oh, oke. Ya udah, oke. Thank you ya, kelompok berapa tadi? 10 ya? Sama mau membilangkan, Pak. Kenapa? Ini 12.2 nomor 2-nya, Pak. Dia ngambil yang udah ada punya orang, Pak. Kalian IF kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kelompok 10. Kita kelompok 8, Pak. Kami kelompok 8, Pak. Kelompok 8. Tadi kan saya bilangnya kelompok 10, nggak sih? Bapak bilangnya selanjutnya, Pak, kelompok 8 gitu, Pak. Oh, saya bilang selanjutnya kelompok 10. Makanya saya catat di sini kelompok 10. Ya udah, nggak apa-apa. Saya yang salah kan? Ya, oke. Silakan lanjutlah. Berarti kelompok 10 berarti kalau kayak gitu. Kasih, Pak. Ya, thank you ya. Izin share screen ya, Pak. Oke. Kami mulai dari Nicholas duluan ya, Pak. Oke, siap. Izin, Pak. Untuk yang pertama yaitu diambil dari 12.4 nomor 8. Itu soalnya tentukan gradien. Ya, aman lah ini. Menentukan gradien ini tuh turunan aja nih. Lanjut. Oke. Kemudian lanjut, J. Lanjut, ini siapa ini share screen-nya? J, Pak. Kemudian ini 12.5 nomor 8, tentukan turunan berarah dari F pada titik P dengan arah A. Ini salah ya? Iya, Pak. Apa salahnya?
Tadi Pak, melalui soal yang sebelumnya dari teman saya Boy juga Pak, ada soal seperti ini Pak. Mantap, berarti salah ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Oke, Pak. Selanjutnya saya ambil soal dari bab 12.3 nomor 18 dan 19. Di sini kita disuruh mencari letak kontinu yang benar pada dua soal ini. Jadi saya mencarinya F dalam kurung XY tutup kurung sama dengan ln buka kurung 1 plus X kuadrat tambah Y kuadrat tutup kurung. Nah, di sini saya mencari X kuadrat plus Y kuadratnya itu masukkan dalam persamaan, yaitu min 1. Jika persamaannya min 1, maka ln dan dalam kurung 1 plus min 1, Iya, maka hasilnya adalah 0. Tidak nggak bisa terdefinisi. Fernando. Kamu nggak bisa begitu karena kamu bukan mesin. Kenapa saya bilang kamu bukan mesin adalah yang pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat nggak akan mungkin ada bisa min 1. Setuju nggak? Kan ini dua-duanya udah kuadrat. Nggak ada lah mungkin bisa min 1. Di mana kamu cari di dunia ini yang kalau dia dikuadratkan tapi dia tiba-tiba ada min 1? X kuadrat aja udah pasti positif. Y kuadrat aja udah bisa pasti positif. Penjumlahan mereka pasti selalu positif. Nggak ada mungkin dia min 1. Setuju nggak? Ini apalagi? Ini apalagi? Nah, jadi untuk menentukan apa? Mencoba itu ya untuk pembuktiannya aja, Pak. Iya, jadi tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa juga. Kenapa? Karena X kuadrat tambah Y kuadrat nggak ada bisa min 1. X kuadrat tambah Y kuadrat nggak ada bisa min 2. Karena dua bilangan kamu kuadratkan, kamu jumlahkan, nggak akan mungkin bisa menghasilkan negatif. Di dunia manapun ini. Mau di Mars, mau di Jupiter, Venus, mau dimanapun nggak bisa ya. Nah, tapi selain daripada itu juga, maka kalaupun kamu mengambil untuk pembuktian saja, ini pun nggak bisa. Kenapa saya bilang? Karena gini, tadi kan saya bilang kamu nggak mesin. Kamu kan baru mengambil 2, terus kamu langsung generalisasi gitu. Misalnya kamu lagi mendekati calon pacarmu. Kamu hanya baru dijawab, misalnya, lagi apa? Terus kamu bilang, dia suka sama kamu. Gak bisa dong kan? Atau kamu ajak dia makan, terus dia setuju, ayo makan gitu. Terus kamu langsung bisa simpulkan bahwa dia suka sama kamu. Gak bisa. Ini baru 2 aja. Ini kan harusnya secara umum. Artinya apa? Oh, ln itu nggak boleh negatif. Ya sudah, berarti 1 tambah X kuadrat tambah Y kuadrat harus lebih besar dari 0. Berarti kesimpulannya X kuadrat tambah Y kuadrat harus lebih besar dari min 1. Nah, inilah fungsi kontinunya. Udah selesai. Jadi bukan ini ya. Bisa? Terima kasih, Pak. Nah, yang ini juga sama ya. Nggak bisa ya. Jadi artinya adalah harusnya 1 dikurang X kuadrat min Y kuadrat harus lebih besar dari 0. Lebih besar. Ya kan? Berarti jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat harus kurang dari 1 gitu kan? Ya kan? Nah gitu ya. Paham ya Fernando? Paham, Pak. Iya, jadi lain kali suatu saat kalau kamu nanti mendekati wanita pun harus banyak sumbernya. Jangan hanya karena 2 sumber langsung kamu bisa simpulkan bahwa Ella Silaban suka sama kamu gitu. Nggak bisa ya. Karena bisa jadi Ella itu tipenya adalah orang yang welcome sama semua orang gitu. Karena dia pemain. Gitu ya. Oke? Okay? Terima kasih, Pak. Jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan sesuatu nak ya. Oke. Terima kasih ya. Silakan, Fernando. Izin Pak, untuk menjelaskan soal dari bab 12.6 nomor 2 Pak. Oke, silakan.
Untuk soal nomor 2, carilah dW per dt dengan menggunakan aturan rantai, kemudian menyatakan hasil akhir dan bentuk variabel t-nya. W sama dengan x kuadrat y dikurang y kuadrat x, kemudian cos t, y sama dengan sin t. Oke, aman lah ini anak ya. Kemarin kan kita udah diskusikan juga ya. Lanjut. Pak, untuk soal 12 soal dari bab 12.3 nomor 2. Limit xy menuju min 2 1 xy pangkat 3 dikurang xy ditambah 3y per 2. Limit xy menuju min 2,1. Oke, ini tinggal substitusikan aja kan? Iya, Pak. Oke, lanjut. Silakan yuk. Izin jelaskan Pak, saya nomor 1 dari bab 12.2 nomor 27. Soal ini kita disuruh menentukan gradien garis singgung kurva dari perpotongan antara permukaan dan dari persamaan 2z sama dengan akar 9x kuadrat tambah 9y kuadrat kurang 36 dengan bidang y91 di titik 2, 1, 3 per 2 Pak. Jadi pertama kita dari persamaan itu kita bagi 2 kedua ruas. Lalu yang di akar 9x kuadrat tambah kurang 36 itu kita turunkan parsial x Pak. Nanti hasilnya jadi setengah kali 1 per akar 9x kuadrat tambah 9y kuadrat kurang 36 dikali 8x Pak, 18x. 18x nanti coret jadi ini 9x, dapat persamaan fx. X-nya Pak, x-nya kita masukkan, kita substitusi 2, lalu y-nya 1 Pak. Nanti hasilnya jadi 3 Pak. Oke, aman. Lanjut. Lalu untuk soal kedua saya ambil dari bab 12.6 nomor 15. Ini dia minta turunan si W terhadap X Pak, dimana nanti X-nya itu disubstitusi 1/4. Jadi saya menggunakan rumus dW per dx sama dengan dW per du kali du per dx tambah dW per dV kali dV per dx. Ini kita turunan dari persamaan si W-nya. Oh sorry, lalu, ini tuh yang ditanya ini. Bukannya nanti kan kita Pak cari dW per dx-nya dulu. Ya maksudnya yang ditanya dW per dx atau dW per dx? dW per dx Pak. Di soalnya gitu. Kan? Iya Pak. Oke, silakan lanjutkan. Jadi ini 2 ukuran tanpa ini turunan persamaan ini. Lalu 1 ini Pak hasil dari turunan dari U-nya Pak, U sama dengan X, jadi sama dengan 1. Ini turunan ini dari hasil dari ini terhadap V Pak, lalu yang V ini dari V terhadap X Pak. Oke, aman. Terima kasih Pak. Yuk. Oke guys, pertemuannya sampai di sini. Untuk sisa kelompoknya berarti minggu depan ya. Oke, makasih ya. Selamat istirahat dan thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.